Sabi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Ribuan massa gabungan mahasiswa dan LSM menggelar aksi demo mengepung gedung DPRD Lampung menolak disahkannya RUU KPK dan RUU KUHP. Aksi berlangsung damai dan tertib. Sholat Istiqo memohon turun hujan dampak krisis air dan prihatin bencana kabut asap yang digelar di halaman Polres Tulang Bawang mendapat mukjizat. Sholat secara berjamaah itu berlangsung di bawah guyuran hujan lebat. Setelah buron 8 tahun, kakak beradik pelaku pembunuhan anggota polisi Polres Lampung Tengah berhasil diringkus. Dalam pelariannya, pelaku mengganti identitas. Ribuan massa gabungan dari mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM Selasa siang menggelar aksi demo dan mengepung gedung DPRD Provinsi Lampung. Aksi mereka sama dengan tuntutan di daerah lain, yakni menolak pengesahan revisi Undang-Undang KPK dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KPK dan RUU KUHP. Dalam aksi ini, massa meminta kepada DPRD Lampung untuk menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Pusat. Dalam orasinya, RUU KPK dinilai sebagai upaya melemahkan lembaga KPK untuk melindungi para koruptor di negeri ini. Sementara RUU KUHP juga dinilai syarat dengan kepentingan ketidakadilan kepada masyarakat. Pada aksi ini, anggota DPRD dari fraksi PKS menemui perwakilan massa untuk menyerap aspirasi pendemo. Hari ini teman-teman mahasiswa dipersatukan dengan keresahan masyarakat ataupun rakyat Indonesia yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu kami mahasiswa Lampung menyuarakan ini untuk Indonesia gitu. Mahasiswa Lampung, Aliansi Mahasiswa Lampung untuk Indonesia. Aksi demo menolak disahkannya RUU KPK dan RUU KUHP di Bandar Lampung berlangsung tertib. Usai menemui anggota DPRD dan menyampaikan aspirasinya, ribuan pendemo pulang dengan tertib. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebelum dilaksanakan tes urin dan ketertiban senjata api, dinas ratusan personil Polres Tulang Bawang menggelar sholat istiqo memohon hujan. Mukjizat tiba saat sholat istiqo akan dimulai. Awan gelap dan guyuran hujan lebat yang dinantikan akhirnya turun. Sejumlah personil bahkan kocar-kacir berusaha menyelamatkan peralatan elektronik di sakunya berupa ponsel genggam dan radio HP agar tidak rusak terkena hujan. Sholat istiqo di Polres Tulang Bawang ini digelar di bawah guyuran hujan deras yang disertai angin kencang. Kepada Allah Ta'ala kiranya diberikan keberkahan hujan pada hari ini, dan alhamdulillah tadi hujan telah turun memberikan kesejukan di wilayah Tulang Bawang. Sholat istiqo digelar dengan tujuan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan untuk menyudahi krisis air dampak kemarau panjang dan bencana kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan di sejumlah tanah air. Bencana kabut asap di tanah air kondisinya sudah mengkhawatirkan. Selain korban manusia terkena ispa dan meninggal dunia, satwa dilindungi di dalam hutan pun banyak ditemukan tewas terbakar dampak kebakaran hutan dan lahan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Allahu Akbar.
Kondisi memprihatinkan dialami oleh Karlina, seorang ibu rumah tangga miskin, warga Dusun Jatimulyo, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Wanita berusia 58 tahun ini mengalami sakit kanker rahang dan sulit makan, minum, bahkan berbicara. Akibat penyakitnya ini, Karlina sulit beraktivitas sebagai ibu rumah tangga seperti biasanya dan banyak menghabiskan waktu di tempat tidur saja. Sakit yang diderita Karlina sudah berlangsung selama 4 bulan terakhir. Dari mulutnya terus mengeluarkan darah, bahkan giginya copot dan nyaris habis yang disertai pembengkakan di bagian pipi kiri. Sakitnya sudah diobatkan ke rumah sakit umum di daerahnya dengan menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, KIS, namun belum sembuh. Ya dibawa mantunya ke rumah sakit cek lab ya. Ternyata ya penyakitnya apa nih? Kanker ini, kanker rahang. Bantuan dari pemerintah kan sudah ada berbentuk BPJS KIS ya. Cuman kan untuk operasi ke Jakarta itu kan nggak cukup cuman itu, yang dibutuhkan biaya-biaya lainnya itu ya. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah untuk kesananya itu jalan keluarnya gimana. Karena keterbatasan biaya, Karlina tidak bisa berobat ke rumah sakit besar yang memiliki fasilitas lengkap, seperti yang disarankan dokter di daerahnya. Karlina berharap ada uluran tangan dari dermawan yang mau membantu mengobati sakit kanker rahang yang dideritanya agar sembuh. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Liga 1 Indonesia pada malam kemarin mempertemukan tim Perseru Badak Lampung dengan Tira Persikabo yang bertanding di Stadion Sumpah Pemuda Pekor Wai Halim, Bandar Lampung. Di babak pertama, skuad Badak Lampung berusaha tampil menyerang, berusaha mencuri gol di awal. Asik menyerang, skuad Tira Persikabo justru unggul di awal setelah memanfaatkan serangan balik. 2 gol saling balas tercipta jelang akhir pertandingan di babak pertama. Tim besutan Rahmat Darmawan sempat unggul di awal di menit ke-44 dari tendangan Ciro Silva. Namun tidak lama kemudian, sebelum babak pertama usai, Badak Lampung berhasil menyamakan skor 1-1 melalui gol Suhandi yang memanfaatkan asis dari tendangan pojok rekan Vidal. Pada babak kedua, anak-anak asuhan dari Milan Petrovic berhasil merubah keadaan dengan keunggulan. Fernandinho berhasil mencetak gol di menit ke-61 dan merubah papan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Badak Lampung. Namun sayang, pesta kemenangan Badak Lampung hanya bertahan selama 24 menit saja. Pada menit ke-86, Wawan Febrianto berhasil membalas gol dan skor 2-2. Tendangan keras jarak jauh dari luar kotak penalti tidak bisa ditahan oleh penjaga gawang Badak Lampung. Hingga akhir pertandingan antara Perseru Badak Lampung saat menjamu Tira Persikabo imbang tertahan skor 2-2. Tidak sukses tadi karena jujur suatu poin di kandang lawan itu sebuah kesuksesan di mana itu adalah dapat poin, bisa menjadi poin di kandang lawan itu kesuksesan. Jadi saya alhamdulillah saya bisa dapat poin di Lampung yang kita tahu mereka banyak sekali. Dari hasil imbang skor 2-2 di klasemen sementara, Tira Persikabo tertahan di urutan kedua dengan total 20 kali bertanding. Sementara untuk Perseru Badak Lampung naik ke urutan 12 di klasemen sementara dari total 20 pertandingan. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Ribuan massa gabungan mahasiswa dan LSM menggelar aksi demo mengepung gedung DPRD Lampung menolak disahkannya RUU KPK dan RUU KUHP. Aksi berlangsung damai dan tertib. Sholat
Istiqo memohon turun hujan dampak krisis air dan prihatin bencana kabut asap yang digelar di halaman Polres Tulang Bawang mendapat mukjizat. Sholat secara berjamaah itu berlangsung di bawah guyuran hujan lebat. Setelah buron 8 tahun, kakak beradik pelaku pembunuhan anggota polisi Polres Lampung Tengah berhasil diringkus. Dalam pelariannya, pelaku mengganti identitas. Jangan ada kamera. Turun. Diam, pergi. Inilah video yang direkam oleh salah satu anggota tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah saat melakukan proses penangkapan buronan pelaku pembunuhan di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Dua pelaku yang berstatus kakak beradik berhasil ditangkap dari hasil kerja tim gabungan Polres Lampung Tengah dan Jatanras Polres Cilacap. Kemarin siang, kedua pelaku sudah tiba dan menjalani pemeriksaan di Polres Lampung Tengah. Keduanya ditangkap setelah sempat buron selama 8 tahun terkait kasus pembunuhan dengan korban seorang anggota polisi Polres Lampung Tengah bernama Bribtu Fauzi Yurizal pada tahun 2011 lalu. Kakak beradik ini berhasil merebut pistol dinas korban dan menembaknya hingga tewas saat terlibat keributan yang dilatar belakangi asmara. Pelaku tidak terima gadis mantan pacarnya akan menikah dengan korban. Yakin orang lu, maksudnya dia bilangnya udah mau nikah sama orang lain, jadi saya minta bertemu sebentar, dibanding mau kejelasannya bener apa enggaknya gitu. Keberadaan pelaku sulit dideteksi polisi karena kedua pelaku selama buronan merubah seluruh identitasnya. Pelaku Arwan Liansyah berusia 32 tahun merubah namanya menjadi Slamet Riyadi, sementara adiknya Zeldi Wayulhak 30 tahun merubah namanya menjadi Sugeng Laksono. Di perkelahian, senjata api yang dimiliki oleh korban direbutlah oleh adiknya, yaitu Zeldi. Kemudian setelah direbut diambil oleh Zeldi dan diambil lagi oleh Arwan. Disitulah terjadi penembakan sebanyak 2 kali. Nah, untuk korbannya ini berstatus sebagai anggota polisi atau seperti apa? Anggota polisi aktif. Anggota polisi aktif. Dari penangkapan ini, polisi sudah berhasil menyita senjata api milik korban sebagai barang bukti. Pada kasus ini, kakak beradik yang terlibat pembunuhan anggota polisi ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kepolisian Polresta Bandar Lampung Selasa siang berhasil menggulung sindikat pembuatan surat izin mengemudi atau SIM palsu. 3 orang ditangkap yang masing-masing bernama Ahirudin berusia 35 tahun, Mai Julianto 31 tahun, warga Sukabumi, dan seorang rekannya bernama Firman Syah 32 tahun, warga Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku nekat menyambi membuat SIM palsu karena usaha cetak foto yang ditekuninya sepi. Peralatan seperti komputer, printer, dan scanner di tempat usahanya kemudian disalahgunakan untuk membuat SIM palsu dan dijual dengan harga kisaran Rp50 sampai Rp75.000 per lembar. SIM palsu yang dibuat baru sebatas jenis SIM C atau SIM motor. Namun SIM palsu milik pelaku yang disita jenis SIM A untuk pengemudi roda 4. Awalnya yang 2 50.000, yang 3 ya, yang 2 lagi 75.000 saya naikin. Satu SIM? Iya, satu SIM. Sudah berapa lama beroperasi? Operasi maksudnya awal ini buat ya, SIM. buat SIM. Akhir-akhir 2019 ini. Itu rata-rata SIM untuk motor atau mobil? Motor aja. Kota Bandar Lampung? Iya. Sindikat pembuatan SIM palsu ini terbongkar saat salah satu pelaku terjaring razia kendaraan sepeda motor beberapa waktu lalu. Polisi mencurigai SIM yang ditunjukkan salah satu pelaku palsu. Temuan SIM palsu itu kemudian dikembangkan.
kepada kita terkait dengan penggunaan SIM yang diduga palsu. Nah, setelah kita lakukan pengembangan, kita mengamankan 2 orang tersangka, yaitu pembuat dan penyalurnya. Jadi sekarang sudah kita amankan 3 tersangka yang menggunakan dan yang membuat SIM palsu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, komplotan pembuat SIM palsu ini terancam 6 tahun kurungan penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Polres Lampung Utara Selasa siang meringkus pria bernama Eka Kurnia karena terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Dari pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti 2 bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat lebih dari 30 gram. Pelaku merupakan seorang residivis dan kembali ditangkap setelah baru 2 bulan saja menghirup udara bebas usai menjalani penahanan di Lapas Kota Bumi, Lampung Utara karena kasus yang sama. Pelaku mengaku tidak memiliki pekerjaan lain sehingga tetap saja tidak kapok menjalani bisnis haram menjual narkoba setelah keluar dari penjara. Penangkapannya itu kami dibantu oleh Intel Kodim ya, Kodim 0412, yang mana mereka melakukan penangkapan dan selanjutnya diserahkan kepada Satgas Narkoba Polres Lampung Utara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus kembali untuk kedua kalinya masuk penjara karena kasus yang sama, yakni mengedarkan narkoba. Pada kasus ini, polisi menjerat pelaku dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotika, ancamannya 20 tahun kurungan penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Satuan Provos Polda Lampung Selasa siang mengunjungi markas Polres Tulang Bawang dalam agenda melakukan tes urin dan ketertiban senjata api dinas. Seluruh jajaran anggota Polres dikumpulkan dan diwajibkan mengikuti program ini tanpa terkecuali. Tes urin diikuti oleh seluruh perwira dan anggota di Polres Tulang Bawang. Dari hasil tes urin dinyatakan seluruh anggota Polres Tulang Bawang negatif mengkonsumsi narkoba. Namun, dari pemeriksaan kelengkapan senjata api dinas, Provos Polda Lampung menyita 5 pucuk senjata api milik anggota karena izin berlakunya sudah habis dan belum diperpanjang. Juga dilaksanakan kegiatan Katiplit yang dilaksanakan oleh personel Provos Polda Lampung dalam rangka untuk mengecek ketertiban baik sikap tampang, administrasi, surat menyurat yang ada di personil di Polres Tulang Bawang. Pemeriksaan secara mendadak tes urin dan ketertiban penggunaan senjata api dinas ini akan digelar secara berkelanjutan oleh Satuan Provos Polda Lampung di seluruh Polres di Lampung. Tes urin kepada anggota polisi ini merupakan wujud dari keseriusan Polri dalam memerangi peredaran narkoba yang dimulai dari internal jajarannya. Bagi anggota polisi yang terbukti menggunakan narkoba, maka tidak segan akan diberi sanksi berat hingga pemecatan secara tidak hormat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.